Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan sehat, dan ada di dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan pagi kita dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang baik bagi setiap kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat kami dan membuat kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa tantangan yang terjadi di dalam diri Ayub bukanlah tantangan yang main-main. Hal itu adalah hal yang cukup berat. Bagaimana keadaannya begitu terpuruk. Tetapi ketika telah tiba waktu pemulihan, semuanya menjadi berubah. Bahwa Alkitab mencatat Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah sekian lama Ayub mengalami penderitaan dan ujian yang cukup berat dalam hidupnya. Tetapi dia sungguh bertahan, sekalipun dia tertatih-tatih dan mengalami ada banyak penderitaan, tetapi waktu pemulihan itu pun tiba kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu pemulihan adalah waktu yang paling dinanti-nantikan oleh yang mengalami keadaan terpuruk. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa bagaimana ketika keadaan kita tidak baik dan keadaan kita yang sedang sulit, namun tidak ada pemulihan, tidak ada pengharapan. Tetapi maka daripada itu, Alkitab menjelaskan kepada kita semua bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Waktu pemulihan adalah waktu yang paling dinantikan dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa pemulihan yang datang daripada Tuhan selalu diawali dari doa. Maka Alkitab mencatat setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan juga memulihkan dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau belajar bahwa pemulih yang pertama, yang satu-satunya, itu hanyalah Allah. Di tengah-tengah tantangan, rintangan, pergumulan, bahkan sakit penyakit, tidaklah boleh kita sebagai orang percaya yang menaruh harapan kepada yang lain selain daripada Tuhan. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita, pemulih itu hanya datang daripada Tuhan. Keadaan sengsara, keadaan sakit, keadaan terpuruk, dan mampu memulihkannya itu hanya datang daripada Tuhan. Marilah setiap kita memiliki kerinduan untuk menantikan pemulihan yang hanya datang daripada Tuhan. Dan sungguh pemulihan yang dari Tuhan itu adalah sungguh-sungguh yang menolong kita dan membuat kita mampu menghadapi segala sesuatunya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita dan keterpurukan kita, kita percaya bahwa pemulihan hanya datang daripada Tuhan. Nantikanlah itu dengan sabar, nantikanlah itu dengan sungguh, keadaan yang dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah sungguh kami mau menantikan waktu yang datang daripada Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan, tertanam dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.